Nggak ada ya, tanpa saya nasihatin dia memang tipenya pekerja keras. Sama kayak ayahnya gitu kan. Kabar mengejutkan datang dari aktor ganteng Dimas Anggara. Suami Nadine Chandrawinata itu diduga menggampar Keisha Alvaro saat berada di lokasi syuting. Insiden ini pun segera menyulut kemarahan kedua orang tua Keisha, yakni Pasha Ungu dan Oki Agustina yang selama ini dikenal sangat protektif terhadap putra sulung mereka. Pasha bahkan langsung meluapkan kekesalannya lewat media sosial. Ia mengaku menerima laporan langsung dari Keisha soal insiden tersebut. Sayangnya nih, karena tak bisa menghubungi Dimas secara pribadi, Pasha pun membuat unggahan terbuka dan meminta Dimas untuk bertemu langsung. Tak hanya itu pula, Pasha juga menagih tanggung jawab dari rumah produksi tempat Keisha dan Dimas sama-sama terlibat dalam proyek film terbaru yang juga dibintangi oleh Marsyanda. Tak berhenti di situ, vokalis band Ungu itu bahkan menyinggung soal dugaan bahwa insiden tersebut kemungkinan bisa terjadi lantaran haus validasi atau karena pengaruh alkohol hingga narkoba. Tuan Dimas Rangga, suaminya Nadine Ellis, pemain sinetron atau film atau apalah. Tolong cari saya sekarang ya, saya ada perlu. Katanya, kamu gampar anak saya Keisha barusan di lokasi syuting. Tulis Pasha Ungu di akun sosial pribadinya. Selaku ibu, Oki Agustina pun ikut buka suara. Terkait insiden yang menimpa sang putra, ia membeberkan bahwa insiden yang dialami putranya adalah suatu bentuk ketidakprofesionalan dalam bekerja. Menurut Oki, insiden terjadi di luar adegan dan bukan bagian dari skenario. Bahkan, setelah adegan selesai, Dimas disebut mendatangi Keisha untuk memancing keributan. Namun Keisha memilih diam dan hanya menceritakan kejadian itu kepada orang tuanya. Ini bukan sekedar gampar, tapi ketidakprofesionalan seorang aktor. Gampar itu ketika sedang tidak take, masih blockingan, dan tidak ada dalam skrip. Tapi anak saya nggak balas. Ketika sudah take dan adegan tensi tinggi, Keisha acting dengan cengkram bahu sang aktor. Namun dibalas dengan tendangan. Setelah selesai take, ternyata sang aktor nyamperin Keisha dan ngajak ribut dan nantangin Keisha. Sedangkan Keisha nggak ngebalas apapun. Keisha cuma cerita saja sama ayahnya. Kalau sampai ada apa-apa setidaknya sudah tahu. Tapi namanya orang tua pasti nggak terima anaknya diperlakukan seperti itu. Tulis Oki Agustina, ibu kandung Keisha Alvaro. Memang, Pasha dan Oki dikenal begitu mendukung Keisha yang memilih jalur seni peran. Berbeda dari sang ayah yang bersinar di dunia musik, bersama band Ungu, Keisha justru tumbuh sebagai aktor muda yang mandiri dan tidak menumpang nama besar ayahnya. Sejak kecil, ia bahkan sudah ikut membantu ekonomi keluarga sekaligus membuktikan kemampuannya lewat kerja keras di dunia akting. Handphone yang dia minta. Ya, makanya itulah fungsi kenapa orang tua harus nabung, saya nabung juga gitu kan. Ya itu jaga-jaga kalau tiba-tiba kayak Keisha ini kan saya kira wajar lah seusia dia ini kan, apalagi dengan kesibukan dia pengen balancing dia punya kegiatan ya. Capek mungkin kan, syuting segala macam, mungkin dia pengen yang menghibur dia cuman game ya. Saya kira no problem, yang penting selalu berpikir positif ya. Enggak, Keisha termasuk yang jarang minta ya. Keisha itu termasuk yang nggak neko-neko sih Keisha. Nggak banyak maunya sebenarnya. Nah tapi kalau dia udah mau, wah, ayah gimana nih ayah gitu. Tapi kan saya kasih tahu dulu, saya tanya dulu mintanya apa. Kalau mintanya ayah masih mampu ya ayah beliin. Kalau ayah nggak mampu ya kasih tahu nggak mampu gitu. Sering ngambek juga nggak sih kalau diturutin? Ngambek sih nggak sampai, karena hampir semua yang diminta kita penuhi. Karena menurut saya masih rasional, gitu loh. Ngambek itu kalau lama, ya kan kayak saya kan harus nyusahin waktu. Biasanya kan gitu kan, kalau nyusahin waktu, kadang memang bisa langsung kayak sekarang nih. Saya kegiatan nanti sebentar jam 5. Saya sempetin dulu ke sini gitu kan, sempetin dulu. Nanti
pasti lari lagi ke sana. Kadang-kadang dia maunya, ayo hari ini dong, hari ini. Nah kalau saya baru bisanya lusa gimana? Kayak gitu. Saya SIM card dulu ya. Hah? Kita beli SIM card dulu. SIM card, harus ada SIM card. Baru bisa masuk. Bilang apa Cak sama ayah Cak? Ya pokoknya ayah makasih udah beliin. Karena akhirnya saya bisa main game lagi. Karena saya kemarin kan pakai handphone yang Apa sih game apa sih? Hah? Di sini ada game apa? Bisa, semua game bisa. Kan ramai 8 GB ya. Kalau di HP itu kan agak ngelek-ngelek gitu. Kecepatannya ya? Kecepatannya apa-apanya? Pokoknya nggak anti itulah, anti lemot, nggak lemot. Lihat Ya. Keisha yang keseringan di long nih gitu. Ya. Nggak apa-apa sih, no problem. Dia happy kok, dia senang. Nggak ada masalah. Saya kan paling suka apa namanya, ingetin Amiya, liatin Kisya. Maksudnya walaupun dia sibuk syuting, perhatiin makannya. Maksudnya jangan sampai kadang-kadang mungkin lupa makan segala macam. Minimal diingetin lah. Soalnya persoalan anak-anak ini kan kita juga nggak bisa ngikutin mau kita gitu loh. Kita suruh-suruh makan, orang-orangnya belum lapar gimana? Kita mau nyuruh-nyuruh begini, dianya nggak begini gimana? Kan susah juga. Kita kan pernah ada di zaman dia gitu. Kita aja yang udah tua begini, mau makan kalau memang belum mau makan ya nggak bisa kan? Mau dipaksain gimana gitu? Tapi yang penting diingetin. Kalau memang sudah terlalu parah ya harus dipaksa gitu. Ada nasihat apa yang ditanamkan ke Keisha dari Nggak ada ya, tanpa saya nasihatin dia memang tipenya pekerja keras. Sama kayak ayahnya gitu kan, tipe pekerja keras dan nggak, kalau dia kan manjanya nih, ngambeknya kan hanya sama orang tuanya lah kasarnya gitu, sama ayahnya misalnya. Kalau apa lambat ini itu kan ngambek gitu kan. Sama orang lain kan saya kira Kisya nggak ada masalah ya, maksudnya dia malah saya bilang dia dewasa. Justru dia ini sebenarnya lebih berbahaya. Karena di usia dia, saya dulu kan masih sekolah, masih di kampung. Kisya sudah di dunia entertain, gitu loh. Tapi untungnya dia berada sekarang di dunia yang sudah transparan, ya kan, sudah terbuka, yang semua bisa diakses, dia bisa belajar di situ. Kan cuma dua, belajar ini bisa menjadi hitam, belajar bisa menjadi putih. Apakah yang dia lihat ini membawa dia menjadi hitam atau membawa dia menjadi putih? Jadi ilmu pengetahuan lah. Saya kira saya nggak kepo sih, saya jadi orang tua nggak kepo sih, ya nggak kepo. Tapi kan orang tua kan punya feeling ya, kalau misalnya anaknya, loh ini kayaknya kurang, nah, baru kita gitu. Dan saya yakin kok, maksudnya bundanya termasuk sama Papa Gunawan pasti kan mantau terus. Apalagi kan neneknya nempel terus kan, si Ami kan nempel terus, nggak masalah. Kadang-kadang juga kalau komunikasi sama Momi Adel, pasti Momi Adel juga ngasih hati-hati, jaga kesehatan segala macam. Oke, pasti yang enggak, untuk sekarang ya belum bisa sehebat ayahnya. Cuman aku mencoba untuk seenggaknya sama deh gitu. Makanya aku nyoba ke bidang lain kan. Aku nyoba ke sinetron. Ayah kalah kalau di sinetron nih. Rating kalah. Ya itu kembali lagi kayak tadi, lucu lihatnya. Orang-orang kayak gini tuh kenapa gitu loh. Maksudnya sama aja kayak lo bandingin anak lo sama anak tetangga yang pinter kan gitu ibaratnya kan. Jadi buat apa sebenarnya ada ibaratnya kan jadi persaingan ini. Jadi persaingan bapak sama anak, ya ngapain? Emang udah hebatan dia gitu. Udah nggak perlu didebatin lagi, ya pasti bagusan pas kemana-mana. Jadi aku lebih kelucu aja sih orang kayak gitu. Kalau sih enggak, ya udah lah diketawain aja lah gitu loh. Yang lebih mengejutkan lagi nih guys, ini bukan kali pertama Dimas Anggara terlibat insiden kekerasan. Sebelumnya, ia juga sempat dilaporkan atas dugaan penganiayaan terhadap rekan bisnisnya sendiri dalam kondisi mabuk. Saat itu sempat heboh dan mengejutkan publik di tahun 2018 silam. Kini, dugaan kekerasan terhadap Keisha Alvaro kembali membuka kisah lama. Lantas, apakah Dimas Anggara dan pihak rumah produksi akan bertanggung jawab penuh atas insiden ini? Atau justru memilih diam dan membiarkan masalah ini berlalu begitu saja? Buat yang penasaran, ikutin terus update berita selanjutnya hanya di Selebtube TV. Pada saat kejadian malam tersebut, ada dugaan kuat mereka semua minum minuman keras. Ya, dugaan kuat sekali semua minum. Termasuk artis. Coba saudara Vicky ceritakan, mana minuman itu?
keras itu? Saya duga kenapa, karena pada saat terjadi intimidasi sama saya, ketika dia bentak-bentak saya, kemudian dia maki-maki saya, dia menghembuskan napasnya dan itu bau naga. Bau naga ya? Ya, lebih seperti itu. Bau alkohol? Itu yang bau alkohol itu siapa? Mulut siapa itu? Hampir semua. Hampir Termasuk semua. artis itu. TA juga. Dan semua yang ada di situ, semuanya aku bisa bilang diduga mabuk, terpengaruh minuman keras. Minuman alkohol? Ya. Nah, ini pengakuan baru lagi ya. Jadi akibat dari alkohol ya dugaan kami sehingga melakukan hal seperti kayak begitu. Sangat disayangkan sekali loh. Kalau itu betul-betul terjadi ya, ada pengaruh daripada alkohol, sangat disayangkan sekali sebagai public figure melakukan sikap seperti itu. Tidak terpuji. Apalagi sudah kejadian seperti kayak begini masih saja mengintimidasi. Mau sampai kapan intimidasi ini dilakukan terus-menerus? Kasihan loh. Saudara Vicky dan istrinya ketakutan yang sangat. Hidupnya setiap waktu, setiap jam, setiap hari ketakutan. Saya minta nanti kepada penyidik untuk ada penjagaan. Karena kalau sampai ada apa-apa dengan nyawa Vicky dan istrinya, satu Indonesia tahu siapa yang melakukan.